Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah subuh atau jamaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya pada subuh Ramadan yang ke-23 kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kita kekuatan, kesempatan untuk memperbanyak ibadah, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kita awali majlis ilmu ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada hari ini tentang 3 panggilan Allah. Apa saja panggilan Allah? Yang pertama panggilan azan. Di mana-mana ketika sudah masuk waktu salat, maka azan dikumandangkan, baik di tanah suci maupun di tanah air. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah kalau di tanah suci ketika azan dikumandangkan semua kegiatan dihentikan. Toko-toko jualan tutup, rumah makan tutup, tak boleh berjualan. Kalau ada yang melanggar sanksinya berat. Kalau kita pun belanja pun diusir. Haji ba'da solat, ba'da solat. Sudah solat baru belanja. Kenapa? Karena ada aturan. Oh, itu dia hebatnya. Kalau di tanah suci begitu. Tapi kalau di tanah air, tak macam itu. Yang azan-azanlah, yang qomatlah, yang solatlah, yang tidur. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kalau sudah mendengar azan, Rasulullah tu tak peduli, seolah-olah dia tidak kenal diriku, kata Aisyah. Begitulah Rasul kalau sudah mendengar azan. Siapa lagi contohnya? Sahabat Nabi Umar. Umar itu Bapak Ibu orang tua kami yang juga Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat Nabi yang mati dibunuh ketika memimpin jadi imam solat subuh. Baru 1 rakaat jadi imam, datanglah Abu Lu'lu' membawa senjata. Ditusuk imam kita tu, Pak Umar bin Khattab itu, ditusuk dari belakang. Akhirnya Umar merasa kesakitan, menjerit Umar. Maka ketika itu Umar, siapa yang telah menggigitku? Rupanya Umar ditusuk. Dan ketika itu Umar terjatuh dan pingsan dibawa pulang. Sahabat pun bingung bagaimana caranya membangun Umar ini. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar itu kebiasaannya kalau sudah mendengar azan, dia yang harus pertama kali sampai di masjid. Dan dia harus dapat solat saf yang paling depan.
Kalau Umar terlambat dapat saf yang nomor 2, dia berani bayar berapapun dengan orang yang di depan itu. Geng, awak di muka ya. Oh, tidak bisa. Bayarlah. Wani piro? 1 M. Oke. Yang penting Umar dapat solat di saf yang paling depan. Itu Umar. Kalau solat yang dicarinya saf yang paling depan. Kalau awak? Itulah jawab sendirilah. Kalau bisa saf itu yang ada tiangnya. Ya, bisa menyandar kan? Jadi Bapak Ibu, ketika Umar sampai di rumah pingsan, sahabat bagaimana cara membangunkan? Umar belum sholat nih, dia belum selesai sholat. Coba kita azankan. Rupanya sahabat tuh berinisiatif diazankan Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar yang dalam keadaan pingsan terbangun. Ketika mendengar azan tuh langsung terbangun, walaupun dalam keadaan pingsan. Kenapa? Karena alasannya orang yang sudah dibiasakan telinganya mendengar azan, maka dia segerakan panggilan tersebut. Kalau dalam keadaan pingsan sekalipun bisa terbangun kalau mendengar azan. Itu Umar. Kalau pingsan dengar azan bangun. Kalau awak dengar azan bertambah pingsan. Saya pernah dulu waktu tinggal di masjid Bapak Ibu, subuh beginilah, azan subuh, orang tinggal di masjid kan, as-salatu khairum minan naum. Pagi-pagi ada jamaah ngomong, Ustaz, subuh tadi azan kumandang, Masya Allah, merinding suaranya Ustaz, sayup kedengarannya, merdu. Memang dengar Bu, apa pula tak dengar, corong mic tu depan rumah. Terus saking mendayu-dayunya Ustaz, terlena kami tertidur lagi. Inilah kadang, inilah akibat kita kan. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan kepada kita as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktu. Ketika azan dikumandangkan, hayya ala salah, siap hadir. Hayya ala falah, siap. Begitu. Kenapa? Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang disiplin. Orang yang disiplin adalah orang yang beruntung. Contoh ibu bapak sebagai guru atau sebagai karyawan, kalau datang bekerja itu sudah diatur jam berapa masuk, jam berapa pulang. Itu disiplin. Kalau on time datang waktunya, maka dia beruntung. Kalau lewat, rugi dia. Kena tegur, kena marah, kena apa lagi itu? Potong gaji kan? Ini rugi. Maka kalau ingin beruntung, qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Oh, khusyuk ni payah Ustaz. Bagaimana supaya salat bisa khusyuk? Yang pertama, salat di awal waktu. Yang kedua, salatnya berjamaah. Yang ketiga, solatnya dengan sabar. Sabar rukuk, sujud, tumakninah, sabar bacaannya. Yang keempat, merenungkan atau meresapi yang dibaca. Kalau tak ngerti, dengarkan saja. Dan yang kelima, jadikanlah solat itu yang terakhir kalinya. Bapak Ibu, kalau tahu jatah solat kita subuh tadi, solat subuh yang terakhir bagaimana? Atau tiba-tiba malaikat maut memberikan WA, SMS kepada kita, nanti maghrib saya datang menjemputmu, atau pas waktu isya saya datang ke rumahmu. Kira-kira waktu itu kita mau ngapain? Bu, Pak, kalau tahu nanti malam jatah umur kita sampai nanti malam,
Kira-kira nanti malam mau tidur panjang? Mau ngapain? Oh, mau ibadah, istighfar, solatnya, ya enggak? Kenapa? Yang diharapkan kematiannya dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan solat, mati dalam keadaan sujud. Itu solatnya bukan main khusyuk itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bukan main. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama bacanya, lambat Al-Fatihahnya. Biasanya Al-Fatihahnya satu nafas. Ayat yang dibaca inna a'tayna wal asri qul huwallah. Tahu Israel datang, Yasin dibacanya. Walaupun tak hafal. Kenapa? Karena dia inginkan ketika waktu solat itulah Israel datang. Ketika sedang salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Datang Israel, Assalamualaikum. Pulang kita yuk. Enak kan? Israel datang ucapkan salam dengan lembut. Ini yang kita harapkan. Kematian yang husnul khatimah. Mati dalam keadaan ibadah. Itu kalau tahu Israel datang. Kalau tak tahu, ini yang celaka nih. Orang dalam keadaan solat tapi celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Siapa dia? Orang yang lalai dalam solatnya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang solat bisa celaka, apalagi yang tak solat. Siapa orang yang lalai itu? Siapa orang yang celaka itu? Pertama, lalai waktu, suka mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu. Solat zuhur dah jam 3, solat asar dah jam 5, solat maghrib dah masuk isyak, solat isyak tak jam berapa, solat subuh dah masuk duha. Ini orang solat tapi lalai, celaka. Yang kedua, solatnya terburu-buru, tidak tumak niknah, ingin cepat selesai. Ketika solat lain yang dipikirkan, lain yang dibaca. Ketika solat mengingat pekerjaan, ketika solat mencari barang yang hilang, ketika solat utang itu, utang ini belum juga selesai. Sampai-sampai rakaat solat pun terlupa. Kira-kira ada tak orang macam itu? Mana dia orangnya? Ini, maka orang yang seperti inilah orang yang celaka. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita as-salatu ala waqtiha. Disiplin waktu itu penting kalau ingin beruntung. Itu panggilan azan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, adalah panggilan haji. Sekarang kita berharap dibuka kembali lah, ya enggak? Karena kalau kita lihat sekarang kondisi wabah ini sangat luar biasa. Yang sudah keluar kuota, yang menunggu pun tertunda juga. Tahun ini pun belum tentu berangkat haji lagi. Tapi untuk Arab Saudi ada, untuk umum belum tentu. Karena wabah ini semakin merajalela. Ya enggak? Tahu pula dia jadwal orang mudik pulang kampung tu di stopnya jalan, ditutupnya jalan. Ya enggak? Tahu dia orang pulang kampung bawa corona. Sampai jalan tikus pun disumbatnya. Tikus pulang kampung pun tak bisa. Begitulah ketatnya. Tapi ada pula tanggal yang ditentukannya. Ya, jadi corona itu ada waktu-waktunya. Nah, Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, panggilan haji atau panggilan umrah itu adalah panggilan atas seruan Nabi Ibrahim. Ketika selesai Ka'bah itu direnovasi, dibangun bersama anaknya ya Ismail. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan kembali dasar-dasar Baitullah bersama anaknya Ismail. Maka disitulah Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, ajarkan kami cara-cara ibadahnya." Setelah Allah ajarkan, maka Nabi Ibrahim langsung naik ke Jabal Abi Qubais.
Bapak ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, di Jabal Abi Qubais Nabi Ibrahim berdiri. Di situ Allah katakan, "Wa adzin finnas." Ya Ibrahim, panggil manusia bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila sudah engkau panggil, ya'tuka, mereka akan datang rijalan dengan berjalan, wa ala kulli dhamir, maupun naik onta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, akan datang dari segerap penduru yang jauh. Jadi bapak ibu yang berangkat haji, berangkat umroh, itu adalah memenuhi panggilan Allah atas seruan Nabi Ibrahim. Maka kita sambut seruan tersebut dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kusambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah. Allahu Akbar. Bapak ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, sedih kita melihat kondisi sekarang ini. Untuk berangkat kondisi usia sudah lanjut, tiba-tiba porsi sudah keluar tak bisa berangkat. Ini sedih membuat hati kita. Tapi bagaimanapun namanya wabah tak bisa dihindarkan. Ini musuh yang tak nampak paling bahaya. Di sini sehat, di sana kena pula kita kan. Ini yang dihindari oleh Arab Saudi. Kenapa? Berkerumun yang banyak-banyak itu menyebabkan kadang bisa jadi. Ya enggak? Dulu kita tak sadar aja mencium hajar aswad, berdesak-desakan untuk masuk raudhah, berdesak-desakan. Sekarang susah. Beginilah keadaannya. Kenapa? Ditambah lagi sekarang ada wabah baru. Kalau kemarin COVID-19, sekarang naik COVID-21. Tak tahu dah dari mana pula. Nah, Bapak ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya selesai wabah ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melenyapkan wabah-wabah yang ada saat ini. Yang ketiga, panggilan kematian. Kalau kematian ini semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kenapa? Rasulullah katakan batas usia umatku adalah bainai sittina wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Itu batas usia. Ya enggak? Jadi kalau bapak ibu sekarang ada usianya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal 2 hari lagi. Apalagi yang 60-an, hati-hati. Kenapa? Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat memiliki batas ajalnya masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai masanya, tak bisa ditunda walau sesaat pun, tak bisa dimajukan walau sesaat pun. Kematian tidak menunggu tua. Yang muda juga mati. Kematian tidak menunggu kita sehat. Yang sakit mati, yang sehat pun mati. Kematian tidak menunggu kita harus berangkat haji. Kematian tidak menunggu kita harus bertobat dulu. Tidak. Karena semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, penguasa mati, rakyat kecil mati. Sedang makan, mati. Sedang ceramah, mati. Tapi jangan sekarang, belum lagi. Tak selesai kaji kita nanti. Nah, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu kalau seandainya kita tahu, pasti kita sudah siap-siap terlebih dahulu. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah, beruntunglah orang yang selalu ingat dengan kematian dan mempersiapkan bekal ketika matinya. Siapa contohnya Bapak Ibu? Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam, dia punya cita-cita ingin berjumpa dengan malaikat maut. Kira-kira kita di sini ada ndak cita-cita berjumpa dengan malaikat maut? Hah? Ngapa pula tidak? Mau tak mau jumpa besok. Tapi kalau bisa jumpa duluan lah. Tanya, kira-kira jatahku kapan? Minta soal bocoran kan? Nabi Idris, sahabat dekatnya dengan malaikat. Apa kata Idris? Ya malaikat, aku pengen jumpa dengan malaikat maut. Ngapain? Aku ingin tahu kira-kira jatah umurku kapan.
supaya aku lebih mempersiapkan diri, bekal sebanyak-banyaknya. Akhirnya Bapak Ibu, dibawalah Nabi Idris ini ke langit untuk berjumpa dengan malaikat maut. Rupanya ketika sampai di langit keempat, malaikat maut sudah ada di situ. Apa kata Jibril? Wahai malaikat maut, ngapain kamu di sini? Aku dapat perintah untuk mencabut nyawa Idris di sini. Aku bingung. Idris kan di bumi, masa aku suruh nunggu di sini? Oh enggak. Idris kebetulan ada bersamaku sekarang. Mana dia? Nih di pundakku ini. Tanpa basa-basi langsung eksekusi. Tak sempat nak bertanya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian tidak menunggu di mana, kapan dan di bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita berharap kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.